Karena perilaku sosial itu menunjukkan didikan atau pendidikan atau tarbiyah dari leluhur sampai kita. Misalnya saling memaafkan. Itu hadis tentang persisnya saling memaafkan mungkin banyak yang masalah ketika teksnya ada yang sampai menyebut fatasofaha salaman. Bisa orang berdebat hukumnya salaman kayak apa, apalagi musim sekarang. Orang saling curiga untuk gak salaman itu. Tapi apapun itu perdebatan dalam persisnya teks, jika diperkuat oleh perilaku sosial, maka hadis itu menguat menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cerita tentang hikmah syawalan sebagai amanat yang dipesankan di sini. Syawalan di Indonesia itu identik dengan minta maaf. Ya, jadi kalau id itu dari kosakata audun maknanya kembali. Setelah kita puasa 1 bulan, kita insya Allah ber-KTP surga lagi. Jadi kita tahu dulu Nabi Adam itu di surga, beberapa anaknya juga lahir di surga, sehingga KTP kita ini sebetulnya KTP surga, alamat tetap kita itu surga. Karena kita di dunia agak kacau itu, agak coro Jawa, agak bedigasan itu agak kacau, terus status itu agak-agak hilang ini. Semoga agak hilang betul. Nah, dengan Ramadan itu status itu dikembalikan. Makanya banyak ulama mengatakan al-aid minal audi. Dari kata kembali, kita yang dulu penduduk surga, insya Allah barokahnya Ramadan yang diterima itu menjadi status penduduk surga lagi, disebut minal aidin. Kita kembali lagi ke fitrah, kembali lagi ke status kehambaan yang benar, sehingga kita layak menjadi ahli surga. Saya mulai dari status kehambaan. Memang untuk menjadi ahli surga itu kita tidak boleh menandingi Tuhan, menandingi kekuasaan Allah. Sehingga syarat dasar masuk surga itu harus abdullah, kita berstatus hambanya Allah. Disebut fadkhuli fi ibadi, masuklah dulu sebagai hambaku. Jadi kita berstatus sebagai hambanya. Baru setelah layak jadi hambanya, baru wadkhuli jannati, baru berstatus layak sebagai ahli surga. Jadi status kehambaan ini kita mantapkan dulu. Jangan ada status lain kita di depan Allah kecuali status kehambaan. Saya punya analogi dan itu saya ulang-ulang karena di antara ciri Quran itu mengulang-ulang sesuatu yang harus jadi pegangan. Saya ulang lagi, di antara ciri Quran itu mengulang-ulang sesuatu yang jadi pegangan. Jika kita belajar ilmu fisika atau ilmu apa saja, maka kita akan bicara materi sesuai statusnya. Jadi kita harus latihan untuk iman kepada Allah. Saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya memberi contoh begini ya. Ini jam, materinya dari besi. Ini kertas, materinya ya kertas. Tentu secara fisik, orang akan bilang jam ini lebih kuat timbang kertas. Dan itu pasti dibenarkan dari segi materi. Tapi kalau Anda beragama dan Anda tahu bahwa pengendali alam raya ini Allah Ta'ala, maka kamu akan bilang, terserah Gus Bahar gitu. Bisa saja jam ini saya punya niat saya hancurkan, kertas yang lemah ini saya simpan. Sehingga jam tangan ini 5 menit lagi saya hancurkan sehingga benar-benar rusak. Sementara kertas ini saya simpan sampai bertahun-tahun awet. Nah, kira-kira seperti itulah ilmu manusia. Sesuatu yang kita sangka kuat, ternyata Allah punya rencana menghancurkan itu. Dan yang kita sangka lemah, ternyata Allah punya rencana untuk mengabadikan itu. Nah, di sini pentingnya iman, lahu maqalidus samawati wal ard. Hanya Allah yang mengendalikan semua. Jadi jangan mentang-mentang kita punya ilmu bahwa materi besi itu lebih kuat timbang kertas, terus kita pastikan bahwa besi lebih awet ketimbang kertas. Kita sisakan satu keyakinan, terserah Allah, terserah pengendalinya. Nah itu agama, bilang terserah pengendalinya itu agama. Ya mungkin tadi aja problem sinyal, saya ulang lagi. Ibarat saya ini megang jam tangan yang materinya dari besi. Ini kertas yang materinya lemah. Tentu kita akan bilang bahwa jam atau besi lebih kuat ketimbang apa? Kertas. Tapi Anda salah. Anda harusnya ngomong bahwa
Terserah pengendalinya. Bisa saja saya punya rencana menghancurkan besi ini sehingga 5 menit lagi hancur, dan saya ingin mengabadikan kertas ini, saya simpan di tempat yang aman. Nah, kira-kira agama itu bukan anti ilmu, sehingga agama boleh kamu mengatakan besi ini lebih kuat ketimbang kertas, tapi harus kamu tambahi dari segi materi. Tapi kalau dari segi pengendalinya, maka kita jawab terserah Allah Subhanahu. Jadi di sini pentingnya beragama. Jadi meskipun Mars itu kayak apa kuatnya, bumi, gunung kayak apa kuatnya, ternyata gunung yang kita kira kuat ternyata nyimpan magma yang potensi meledak. Yang gunung kecil yang kelihatan dari pasir kecil yang tidak berdaya ternyata nggak nyimpan magma, jadi nggak direncanakan untuk diledakkan. Itu, nah agama itu seperti itu yang disebut di surat Yasin misalnya. Allah itu siapa? Biyadihi malakutu kulli, yang dalam kendalinya itu semuanya di alam raya ini. Sehingga di kehidupan nyata juga sama. Ada orang yang nekuni ilmu ekonomi tapi miskinnya Masya Allah. Ada yang gobloknya Masya Allah tapi kaya. Ada kiai yang punya doa banyak, hidupnya biasa. Yang nggak punya doa kaya. Itu saya pernah baca di sebuah hadis qudsi. Ada riwayat begini, Nabi Musa ketemu Allah, ditanya, limadza, kata Allah, kenapa saya memberi rezeki orang yang bodoh? Maka itu orang yang bodoh sekali. Kadang tak ciptakan dia jadi orang kaya, dan yang pintar ekonomi kadang tak ciptakan jadi orang miskin. Si Nabi ini tanya, kenapa ya Allah? Supaya dia tahu yang mengendalikan rezeki itu saya, bukan ilmunya dia kan. Jadi banyak orang, misalnya kita yang pintar dipekerjakan orang yang nggak pinter, yang punya pabrik tidak pinter mengerjakan orang yang pinter. Jadi ya kira-kira agama itu seperti itu. Sehingga dalam kita beragama itu yang paling ditekankan itu tawadhu. Tawadhu itu merasa sopan atau memang sopan betul. Kalau dalam Ihya disebut, sekiranya Anda tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara ilmu. Saya ulang lagi ya, sekiranya Anda tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara apa? Ilmu. Karena ilmu itu akan abadi. Saya beri contoh begini, saya ini kan misalnya kiai di kampung saya atau di kecamatan saya. Saya mungkin bisa merasa hebat karena saya tokoh di sini. Tapi pastikan sebelum ada saya yang bernama Baha ini, agama sudah jalan. Dan di daerah lain yang nggak kenal saya juga agama sudah jalan. Apa tidak pentingnya saya di kawasan-kawasan yang nggak butuh saya, atau di era yang sebelum ada saya. Nah dengan ilmu seperti itu orang pasti tawadhu, karena dia tahu daerah yang nggak ada saya ternyata ya ada masjid, ada agama. Periode yang sebelum ada saya juga agama jalan. Sehingga kita tidak kumo luhur, wah kalau nggak ada saya agama nggak jalan. Zaman Wali Songo tidak ada saya agama ya jalan. Ekonomi juga gitu. Kalau Anda pakar ekonomi yang mensejahterakan rakyat, cara tawadhu itu kalau nggak bisa dengan rasa, dengan ilmu. Sebelum ada kamu banyak orang kaya, banyak orang yang nggak kenal kamu juga kaya. Banyak periode yang saat itu udah ada Anda juga kaya. Berarti Anda ini tidak siapa-siapa. Makanya saya pernah didatangin seorang profesor. Ini kisah nyata. Terus sebetulnya saya dengan bapak saya itu pinter mana. Bapak saya itu tidak tamat SD, tapi saya bisa profesor. Saya ini profesor, anak saya naik kelas saja sudah senangnya bukan main. Tidak, ini orang bodoh bisa menciptakan orang pinter, yang orang pinter kesulitan menciptakan orang pinter lagi. Nah, kalau kita tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara ilmu. Ikhlas juga gitu, saya sering mengajarkan ikhlas di beberapa kesempatan ngaji. Kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu, pasti bisa, bukan mungkin bisa, pasti bisa. Secara ilmu, makanya di Quran disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu, fa'lam itu dari kata ilmu. Saya beri contoh, saya mulai kecil sampai sekarang saya sekitar umur 50 tahun. Mulai kecil sampai sekarang itu ya bilang kalau kertas ini putih. Itu ya ada yang gaji, ada yang bayar, tapi saya selalu bilang kertas ini putih. Yang hitam ya saya katakan hitam, yang merah saya katakan merah. Kenapa? Karena itu fakta. Saya ulang lagi, karena itu fakta. Sehingga saya untuk mengatakan putih tidak perlu ada yang bayar. Sehingga ketika kita latihan sholat, latihan ibadah, dan mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita akan malu.
Faktanya Allah itu kan Tuhan. Mau mengatakan fakta kok minta upah, ini gimana? Kita mengatakan Allah Tuhan itu sama dengan mengatakan kertas ini putih. Sama-sama itu fakta. Sama seperti saya mengatakan Pak Jokowi itu presiden kami. Itu kan fakta. Masa nunggu kalau dikasih BLT ada katakan presiden, kalau enggak ya itu kan ribet. Jadi Manut misalnya rektor UGM, mbok saya nggak digaji di sana atau nggak kerja di sana, bilang kalau beliau itu rektor. Pak Ganjar gubernur Jawa Tengah, mbok saya dikenal apa enggak ya beliau tetap gubernur. Lama sekali kita mengatakan fakta itu ikhlas. Ikhlas artinya nggak minta apa-apa, karena kita ingin ngomong sesuai fakta. Nah Allah Tuhan itu fakta gitu. Nah kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu? Dah saya ini Tuhan kamu. Ya nunggu dulu Gusti, kalau engkau masukkan kami ke surga engkau Tuhan, kalau enggak ya enggak jadi. Tidak bisa seperti itu, ya Allah tetap Tuhan. Nah kalau anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu. Ilmu ya tadi kita akan selalu bilang yang putih putih, yang hitam hitam. Makanya ini pentingnya ilmu. Tawadhu juga gitu. Kalau anda ditakdir orang yang GR, yang gede rumongso, ditakdir orang yang kumo luhur, secara rasa bisa dilawan secara ilmu. Ada periode di mana sebelum ada kita yang kaya ya banyak, yang dapat hidayat ya banyak, yang terpelajar ya banyak. Ada daerah yang nggak kenal kita, nyatanya pendidikan di situ jalan, sistem sosial baik. Betapa tidak pentingnya kita. Ya, ini nanti memaksa kita atau melatih kita untuk tawadhu. Nah dari hikmah ilmu itu kemudian kita minta maaf sama orang lain itu mudah, karena kita sadar bahwa adanya kita ini problem. Saya sering digojok orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu ya kadang agak kurang ajar tapi nggak bisa dibantah. Gini, nah tanya saya gini, Gus, saya ini punya mobil mahal, harganya 2 miliar. Kayaknya yang berat pakai jalan raya saya kan. Bisa bayarnya pajak saya mahal, sehingga kayaknya paling pantas saya. Yang naik ontel itu kan nggak bayar pajak, harusnya nggak boleh pakai jalan gitu sih. Terus saya bilang, babanya yang naik ontel itu pejuang, bapak kamu enggak, kamu nggak warisnya kata saya. Artinya ada teori dalam kitab hikam itu kitab tasawuf dalam pesantren, itu kebaikan saja di soal. Misalnya begini, kita ini bangga sebagai urip yang tertib, hidup yang tertib di kantor, di tempat-tempat pekerjaan. Tapi kalau itu semua terjadi, kalau ada kecelakaan di jalan itu nggak ada yang nolong langsung. Start paling efektif, tim penolong paling efektif ya orang-orang nganggur itu. Orang-orang yang di jalan-jalan, di perapatan itu kalau ada kecelakaan langsung nolong. Itu nanti ambulan itu yang kedua, ketiga, yang nolong pertama ya orang-orang yang nganggur-nganggur di jalan itu. Ada orang tersesat nolong. Maka ketika seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau engkau melarang kita jagongan di jalan, itu kita tidak bisa. Tapi kata Nabi, ya silahkan saja, tapi faktorik, kamu di jalan itu datangkan. Apa itu? Ya kamu bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kalau di terminal, di tempat publik banyak orang yang soleh, itu nanti copet ya sungkan. Yang mau jambret ya sungkan, karena yang di situ orang-orang soleh. Nanti yang nggak soleh juga sungkan, karena yang di situ banyak yang soleh. Jadi kenyamanan orang pergi jauh di tempat-tempat sepi itu ya barokahnya orang-orang nganggur terus ngaji, wah nengkono masih rame, ada orang yang di perapatan, di pertigaan. Bayangkan kalau ini orang-orang soleh, pasti itu nyaman karena wilayah publik dihuni orang-orang yang soleh. Tapi orang pasti bilang itu nggak tertib. Kita inginnya hidup ya tertib di kantor atau yang suka di masjid, di masjid. Tapi kalau itu terjadi, itu nggak ada tim SAR gratis yang setiap saat kalau ada orang kecelakaan tolong. Makanya dalam makalah hikam itu paling masyhur diantaranya itu, manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah, fakih falatakun masawihi masawiyah. Manusia itu orang yang sangat baik saja ada salahnya, apalagi masalah. Jadi kalau kamu punya toko lagi laris, dan saat laris itu Anda ngurmat keluarga Anda melakukan kebaikan pada keluarga Anda, pasti ada toko lain yang termahjubkan, yang tersingkirkan. Makanya saya pernah diskusi sama kiai besar, guyonan sama saya. Kita kalau kiai besar sebaiknya kalau diundang di musola kecil datang apa enggak? Kata kiai yang satu, jangan datang Gus, itu jatahnya kiai kecil. Terus kata yang satu, datang Gus sebagai bukti tawadhu bahwa kita kiai besar pun mau diundang yang kecil. Akhirnya kita ini ya kadang datang kadang enggak, karena kadang kita enggak datang supaya jatah rezeki kiai kecil enggak terambil. Kadang yang mau datang supaya dikira tawadhu.
Makanya kalau seorang profesor sering turun di bawah itu ya kasihan yang S1, SPDI itu kan nanti nggak jadi bintang kalau profesornya sering turun. Kalah terus itu. Jadi kadang-kadang itu orang tuh harus berpikir cara ilmu, jangan rasa terus. Jadi itu ilmu. Jadi semua yang kebaikan yang kita lakukan itu secara ilmiah bisa diperdebatkan. Ada orang senang ngomong serius supaya bangsa ini maju. Tapi bapak saya itu pesan saya, kamu kalau ngiyai itu jangan sering ngomong serius kan. Masyarakat sudah capek mikir utang, mikir keluarga. Jadi itu sowan kiai tidak ngomong serius lagi nanti capek kan. Sehingga kiai dulu itu kalau ketemu orang ya guyon terus. Karena tahu masyarakat sudah capek, sudah banyak yang takut tanggal kredit itu. Sudah takut tanggal kredit, takut problem sowan kiai diancam neraka lagi itu kan ketakutan berkali-kali. Jadi makanya ini kan kebaikan itu dievaluasi karena kita tidak nabi, tidak wali. Jadi kalau kata hikam itu apa yang Anda kira baik itu ada masalah, apalagi sedang masalah. Saya sering cerita ada orang suami istri harmonis sekali. Itu tanyakan ibunya, pasti mulai gak peduli dengan ibunya karena terlalu harmonis dengan istri. Itu pasti bukan mungkin. Jadi jangan tanya istrinya, tanya ibunya. Oh, jok nikah lupa saya, ngalor gitu sama istrinya. Tanyakan temannya, wah itu jok nikah lupa temennya. Tapi yang baik sama teman, tanyakan istrinya, jatah belanja untuk ngopi. Begitu terus. Jadi siklus sosial itu. Nah di sini pentingnya saling minta maaf karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan. Ketika karir kita baik di pemerintahan maupun di kampus, pasti dengan sendirinya ada yang agak tersingkirkan. Meskipun itu sudah hukum alam, tapi apapun itu kita harus minta maaf. Makanya banyak saya sering cerita berkali-kali. Dulu itu ada dua nabi yang seangkatan, itu luar biasa debat ilmiahnya, tapi debat baik. Mulai dulu ya ada polemik itu ya mulai dulu ya ada. Yang Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Kalau ditanya kenapa kamu berkawan orang-orang soleh, ya enak lah, karena berkawan orang soleh. Yang Nabi Isa sering berkawan orang-orang yang nggak jelas. Ditanya kenapa anda suka berkawan orang-orang yang nggak jelas? Nama anatobibun udawil mardo. Nabi dan kiai itu ibarat dokter ya, tentu menyembuhkan yang sakit. Kalau anda seorang dokter pasti neliti daerah-daerah pandemi, masa neliti daerah sehat? Nah, jadi dulu bapak wasiat ke saya gitu, gue nak jadi kiai kayak bengkel. Jadi kiai itu kayak bengkel, kalau nggak siap dadanya orang nggak jelas ya jangan jadi kiai kan. Itu ya, tapi kan masalahnya kita sendiri solehnya pas-pasan, takut terkontaminasi. Jadi yang jelek bukan jadi baik, kita yang baik jadi jelek. Nah itu kan mulai dulu ya polemik, sejauh mana kita punya kekuatan untuk tidak terpengaruh yang negatif. Yang negatif terpengaruh kita menjadi positif. Jadi ini cerita-cerita Syawalan bahwa dalam kebaikan kita itu ada kesalahan. Kita tetap istighfar, tetap saling minta maaf. Dulu bapak saya kalau diceritain ada seorang kiai sampai subuh jadi imam masjid, istiqomah sekali. Dulu bapak saya itu guyu. Ya istiqomah, tapi wong dia terus raiso jadi kader. Jadi calon-calon kiai ini sudah putus asa karena nggak pernah punya kesempatan jadi imam. Jadi di balik istiqomah itu ya ada memakjubkan orang lain. Makanya alhamdulillah di Indonesia itu ada pegawai pensiun. Kalau enggak habis itu. Karena yang anyar-anyar itu mesti ini kurang pengalaman, ini kurang senior. Tapi baru kan ada pensiun kan gantian. Tapi masalahnya di dunia kiai itu tidak ada pensiun. Tambah sepuh, tambah mantap, tambah sepuh, tambah. Nah itu sebaiknya ya mulai mundur-mundur sedikit dari imam masjid itu. Ya nyari-nyari yang lain lah supaya ada kaderisasi, ada. Jadi intinya itu di balik kebaikan yang kita lakukan pun itu ada masalah sehingga kita butuh istighfar. Di sini pentingnya dawuhnya para wali-wali. Dulu ada istilah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ketika kita minta maaf, sebetulnya minta maaf sendiri itu butuh minta maaf lagi. Minta maaf lagi itu butuh minta maaf lagi. Misalnya saya dengan Mas Ilmi ini akrab, pernah pakai uangnya misalnya. Itu kadang kita bayar itu malah tersinggung, kayak orang lain saja bayar. Minta maaf juga gitu. Kalau kamu punya teman akrab, terus minta maaf resmi itu tersinggung, kayak wong liya ae jaluk sepuro. Jadi kadang jaluk sepuro itu malah masalah. Itu kan sama, kamu punya teman akrab terus kalau mau main assalamualaikum, sakit masuk nopo boten, angsal boten.
Boleh nggak main, itu mesti teman kamu tersinggung. Kayak orang lain saja. Artinya ketika Anda merasa benar karena protokoler ketika masuk ke teman, ternyata itu salah. Teman kamu maunya nggak protokoler karena sudah akrab. Tapi ketika kita merasa akrab, ternyata selonan-selonan dianggap problem, kita nggak pernah tahu. Nah di sini kata ulama-ulama, minta ampun itu kebutuhan manusia, karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan. Makanya disebut apa itu? Wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kita selalu diajari Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, kita ini selalu mendolimi diri kita sendiri. Jadi saat kita baik pun ada unsur kesalahan. Yaitu tadi, kalau Anda jadi orang pasti ada yang termakjubkan. Kalau Anda kiai besar atau profesor atau pejabat turun ke bawah, nah, kalau gubernur turun terus ya bupati gak jadi bintang. Kalau saya kiai besar misalnya turun terus ya kiai kampung itu ya kasihan. Saya pernah diundang Manakipan gak datang itu kiai kecil bilang matur nuwun Gus gak teko. Aduh iwak. Toh iwake gak untuk saya katanya. Makanya saya ada itu lucu ya matur nuwun betul. Matur nuwun Gus jenengan gak dugi jadi. Akhirnya jatah besarnya untuk saya. Nah tapi yang punya rumah komplek udah nggak tahu teko pepek wong cilik. Nah ini saya harus mendahulukan versi Soibul Bait yang punya rumah apa versi kiai yang termakjubkan. Artinya pilihan apapun saya harus istighfar karena ada saja unsur salahnya. Ya makanya ini kan makanya ya saya minta UGM juga sering undang saya terus nanti dikira karena kampus besar Gus mau juga keliru lagi. Kalau 1-2 kali mungkin boleh, kalau keseringan ya nggak boleh. Nanti itu dikira saya maunya hanya sama kampus besar, padahal saya sama RT ya sering datang juga. Nah ini yang terakhir saya bacakan teks otoritatif sebagaimana janji saya. Kata Rasulullah SAW di sebuah hadis, ini terakhir nanti supaya nggak lama-lama saya juga punya wadhifah. Ada orang itu punya hutang itu ya hutang, memang hutang. Singkat cerita orang itu tidak bisa bayar sampai akhirat. Dan aturannya Allah, orang yang punya hutang tidak bisa bayar ini harus diaudit, harus diselesaikan di akhirat. Kalau tidak bisa diselesaikan di dunia, diselesaikan di akhirat. Walhasil akhirnya di akhirat itu ditagih dan tidak mampu bayar. Karena di akhirat sudah tidak ada kredit, tidak ada ATM, tidak ada apa saja. Kata Allah, solusinya kebaikan kamu dikasihkan yang ngutangi. Ternyata kebaikan dia tidak cukup juga. Bayarnya apa? Kejelekan yang ngutangin dikasihkan yang utang. Kayak apa celakanya? Kebetulan yang ngutangi salahnya banyak, ini kan repot. Tapi Allah itu tidak suka kalau ada orang mukmin yang satu saudara kemudian masuk neraka karena saudaranya ini. Kata Allah, jika ini masuk neraka berarti disebabkan komplain atau ketidakikhlasan temannya yang mukmin. Masa orang mukmin menyebabkan mukmin yang lain masuk neraka? Allah tidak ingin. Makanya diantara nikmatnya beragama itu ukhuwah, persaudaraan. Baik persaudaraan atas nama iman atau atas nama kebangsaan atau atas nama kemanusiaan. Akhirnya si yang ngutangi ini tadi, jangan dibahasakan kreditur, nanti kita kayak bagaimana yang ngutangin nanti. Ya bahasa gampangnya yang ngutangin, karena tidak semua orang ngutangnya sama bank. Sama Allah ditunjukkan satu surga yang luar biasa. Nanti tak baca teks Arabnya ya supaya dapat berkahnya bahasa Arab. Terus saking mewahnya surga itu si yang ngutangin tanya, ya Allah itu untuk nabi siapa? Karena semewah itu pasti untuk kelas nabi. Atau untuk wali siapa? Katanya, terus kata Allah, sabda Allah, untuk siapapun yang mampu membeli. Lalu siapa yang bisa membeli surga semewah itu? Kamu bisa. Terus dengan apa ya Allah? Kamu mengampuni teman kamu itu, kamu bebaskan dari utangnya. Nanti tak kasih surga itu. Terus akhirnya sama Allah, kata orang itu, ya Allah saya bebaskan. Ya sudah, kamu berdua masuk surga. Karena Allah tidak ingin ada kasus aneh. Dua orang mukmin ini kan bersaudara. Masa bersaudara kemudian yang satu menjadi penyebab masuknya neraka karena ini tidak mau Artinya kalau kita syawalan itu harus benar-benar mau memaafkan, karena kalau tidak Anda menjadi penyebab teman kamu masuk neraka.
Jadi kita janganlah jadi orang mukmin yang menjadi problem bagi saudara kita. Jadi makanya saya itu berharap ada wali utang saya itu tidak bisa bayar, karena ini masih dibela-belain Allah ini. Karena Allah nggak ikhlas kalau ada walinya masuk neraka. Jadi kalau ada wali utang kamu itu utangin saja, doain, nggak bisa nyaur, no? Nggak bisa bayar. Nanti ini akan dibela-belain Allah di akhirat. Karena wali ini nggak pantas masuk neraka. Ya, jadi kalau ada wali utang kamu mau bayar, sudah Anda tidak usah bayar, nanti di akhirat saja. Lah yang ribet kalau yang kamu utangin dia di neraka, kamu nagihnya disuruh masuk neraka. Nah itu ribet itu, sudah utang dia ahli. Cara baca teksnya tuh kayak ini ada di kitab Ihya halaman 197 juz 2. Status hadisnya waqala sahihul isnad, kata Imam Hakim hadis ini sahihul isnad. Saya baca Arabnya nanti insya Allah sebagian ya supaya kelihatan teks aslinya di bab Hukukul Muslim. Dari nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalisun ifdohika hatta badat sanaya. Nabi ketika santai-santai duduk tahu-tahu tertawa sampai gigi depannya itu kelihatan. Jadi tertawa sangat sampai gigi depannya kelihatan. Yang notabene beliau sering hanya senyum, kali ini tertawa betul sampai gigi depannya kelihatan. Faqala Umar radhiyallahu anhu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi mal ladzi adhakaka. Apa yang bikin kau sampai tertawa seperti itu? Qala rajulani min ummati jasaya baina yaday rabbil izzah. Dua lelaki dari umatku sama-sama sungkeman nuntut keadilan di depan Allah. Jasaya itu sungkem, duduk bersimpuh itu kalau dalam bahasa Arab itu apa namanya jasiyah gitu. Faqala ahaduma ya rabbi khudli madlamati min hadza. Faqala wa rudda ala akhika madlamata. Qala ya rabbi lam yabqali min hasanati syai'un. Faqala wa ta'ala li talib kaifa tasna'u bi akhika wa lam yabqalahu min hasanati syai'un. Faqala ya rabbi falyahmil anni min auzari. Kalau kebaikannya dia tidak cukup, ya salah saya supaya dilimpahkan ke dia. Terus cuma aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil buka. Nabi di tengah-tengah cerita itu nangis. Senangis-nangisnya karena habis senang lalu nangis karena ini kan kebaikannya sudah dikasihkan habis, cukup enggak cukup. Akhirnya kejelekan yang utangin ini diberikan. Makanya kalau kamu ingin masuk surga, utangi orang-orang soleh sebanyak-banyaknya dan doain nggak bisa apa? Nyawa. Tapi tak jamin orang soleh itu nggak suka utang karena hidupnya sederhana kan. Kayaknya saya tidak akan utang mati ilmi karena orang soleh itu hidupnya sederhana, pasti tidak butuh. Kalaupun utang ya untuk makan kan gampang nyaurnya apa? Terus kata Rasulullah faqala inna dzalika la yaumun 'adzimun yauma yahtadun nasu fihi ila yuhmala anhum min auzarihim. Terus fayaqulu Allah ta'ala lil mutadzallim irfa' basarak. Coba kamu lihat yang di sana itu ada apa? Falhir fil jinan. Coba surga itu kamu lihat. Faqala ya rabbi ara madaina min fiddatin wa qusuran min dhahabin mukallalatan bil lu'lu'. Saya melihat surga yang begitu mewah, semuanya bertatahkan intan, semuanya materinya dari emas, bertatahkan intan. Lalu li ayyi nabiyyin hadza? Itu untuk nabi siapa? Terus awli ayyi siddiqin awli ayyi syahidin. Terus qala Allah hadza liman a'tas saman. Itu untuk siapa saja yang mau mampu beli. Qal ya rabbi wa may yamliku dzalik? Siapa mampu beli surga semewah itu? Kata Allah anta tamliku, kamu bisa. Qal bimadza ya rabbi, dengan apa? Qal bi afwika an akhika. Cukup kamu memaafkan saudara. Jadi kalau maafkan tidak pakai uang itu kurang seru. Yang seru itu punya teman utang 1 juta dimaafkan. Jadi memaafkan paling seru itu maafkan apa? Kalau maafkan sama-sama salah miso apa itu enteng. Jadi yang seru itu teman punya utang 1 juta kamu itu seru itu. Tapi nanti aja di akhirat, nanti sudah ada akhirat. Ya nanti notanya di bawah kalau ya di Afrika anakika. Jadi surga semewah itu maharnya atau harganya cukup memaafkan saudara kamu. Terus kala ya Rabbi qad afautu anhu, sudah sekarang saya maafkan. Fayaqulu wa ta'ala khud bi yadi akhika fadkhilhul jannah. Ya sudah sekarang kamu berdua sama-sama masuk. Ya, karena ini orang soleh, nggak pantas masuk neraka. Yang punya utang ini nggak pantas masuk neraka.
Nah, ini yang ribet kalau yang utang ya ahli neraka, yang utang ya ahli neraka. Ngapain debat utang? Kamu sudah ahli. Hanya tanpa kasus utang pun sudah jatah. Nah, ini ribet kalau ketemu orang-orang yang jatahnya ada di surga. Cuma Allah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wa aslihu dzata bainikum fa innallaha ta'ala yuslihu bainal mu'minin yaumal qiyamah. Jadi di antara proyek besar Allah itu menjadikan orang mukmin itu bersaudara dan saling memaafkan. Itu sampai akhirat proyek itu masih dilakukan Allah. Maka ketika di dunia kayak sawalan ini usahakan saling memaafkan karena keinginan Allah sampai akhirat pun seorang mukmin itu saling memaafkan. Ya, jadi ini sebagai penghormatan saya pada teman-teman alumni UGM juga semua muhibbin, semua yang memanfaatkan ngaji ini, bahwa kita harus berjiwa besar untuk saling memaafkan. Tak beda ya ana wong kafir 70 tahun, pegawaiane zina mabuk nyolong 70 tahun kafir. Bariku 1 menit dipandu kiai nglafatno asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sora mukminan apa sora kafiran? Sora mukminan. Sak kalimat pisan 70 tahun dene kafir, terakhir nglafatno la ilaha illallah dihukumi mukmin. Kita mulai cilik mukmin tahlilan ya la ilaha illallah. Bar salat muni la ilaha illallah dihukumi kafir. Dia itu salat, yang salatnya itu tidak seperti salat kamu. Dia lebih khusyuk. Dia puasanya lebih khusyuk timbang puasa. Tapi yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'unal qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad-din murukasahmi minarramya. Tapi nanti turunan dia itu jadi orang-orang yang senengane maca Quran, senengane salat, senengane puasa, tapi penggaweane ngadili wong Islam. Nah, mulane umat Kanjeng Nabi zaman swargane tetep dhuwur mergo nak entuk Lailatul Qadar niku. Entuk Lailatul Qadar kok anggere poso ya entuk, kok anggere jamaah tarawih ya entuk. Ora usah bayangno golek srengenge sing ora panas. Wah, aneh-aneh. Wong Nabi dawuh ora ngono, pokoke anggere mangko Ramadan iman waktu saban tok Lailatul Qadar. Cuma mate iku ana ngene lah, kudu kok mbok goleki. Dadi anggere sego kuwi wis rasane sego, cuma alamate sego apik ku sing ngene. Ya wis anggere kowe wis mangan ya wis kok goleki alamat. Goleki meneh wong kadang goblok, lha apa golek-golek Lailatul Qadar kok golek lagi. Lailatul Qadar iku goleki. Lailatul Qadar kok ana alamate, tapi Allah ge alamate wis kliwat. Berarti kowe wis entuk golek alamat, nek payon roh nek ora ya wis apa-apa pokoke entuk. Lho ya alamate kan wis kliwat kan ning hadis iki. Alamate bengi Lailatul Qadar isuke iku matahari ora pati terik. Wis kliwat to. Wis kan wis kliwat kan? Lah nek misale kowe roh tapi ora entuk ya ada untuk raro kan? Aneh-aneh, kok mboten nate lho. Kulo sering takok ndang, Gus nate entuk Lailatul Qadar. Levelku ora takok ngono iku. Amatir ya bener-bener. Lu ngalamat wis kliwat, lho nggih, nek hadis alamat wis kliwat to. Kliwat kan? Alamate bengi Lailatul Qadar isuke sobihataha srengenge ngene. Kan gak ono gunane wis. Jadi tidak maksudnya Nabi ngeten angger bengi Ramadan wong Islam sing traweh ora drengki ora macam-macam mau bikol bin salim ya dianggap untuk Lailatul Qadar. Lane dawuh Sidina Utsman malah gampang meneh. Wong sing salat isya jamaah iku padha karo qiyam suweng. Ora usah salat tahajud ora usah witir, wong ngrisake jamaah wis padha karo iku aja. Tungale wong donga wong diutangake terus ning makam ning kuburan ngoten kan. Ning omah akeh wong nagih semua makam ayo mau nak ning kene mergo adoko sing nagih. Jadi Allah ku pirsa, remote Allah ku pirsa tenan ta ora iku. Mulane dawuhe pangeran dawuhe hadis iku imanan wahtisaban. Ihtisab ku orientasine ridane Allah. Lah nak cara ulama-ulama tasawuf, nak kowe iktikaf kok golek ayam nggih dari bojo mulai wae. Adepi bojo nyabari ku luwih dhuwur timbang ganjarane iktikaf. Wong diamuk bojo gak tersinggung, gak ngamuk ngempet, iku Allah ridho. Wah, dianggap wong kondang. Dianggap wong kondang. Mergo iso wal kadhiminal ghaidha wal afina anin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten iki terus jenengan ampun dadi khawarij. Artinya gini ya, orang membiarkan Quran itu macam-macam. Ada yang membiarkan secara kuliah, dibiarkan total, diabaikan. Bahkan tidak diyakini kalau itu kalamullah.
tidak diyakini sama sekali itu sebagai nopo wahyu, sebagai nopo kalamullah, itu kafir, berarti kafir tulen, bener-bener kafir. Ada yang membiarkannya itu semi, agak iya, agak enggak, ya iman tapi gak faham. Nak kepengen faham, ya ibu-ibu iman, nah itu ruwet nih, niku kata sangat. Dan itu ya muslim, tetap mukmin tapi dianggap fasik. Misalnya contoh gampang ya, contoh paling gampang. Niki kula waca nggih, terus niki ben jenengan gak dadi farid. Kula waca Arabe mengke kula terangaken. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Terus napa? Bahwa Kanjeng Nabi ngeluh Quran itu dimbara wong kafir. Manane dimbara walam yu'minu bi. Fahadil ayatu waradat fil kuffar. Fahadil ayatu waradat fil kuffar al-mu'ridina 'anil Qur'an alladzina lam yu'minu bihi. La fi man hafidhahu minal mu'minin tsumma nasiyahu. Nggih kula waca. La fi man hafidhahu minal mu'minina tsumma nasiyahu tengkauluhu mahjurun. Wa in kana yu'atabu alaihi fil akhirah. Lima warada man ta'allamal qur'ana wa alika mushafahu lam yata'ahadhu walam yang fihi jaa yaumal qiyamati muta'alliqan bi yaqulu ya rabbi abduka hadza ittakhadhani mahjuran ikdi baini wa baina. Terus ngeten ya, dawuh Imam Sawi sebagai pensarah Jalalain, dan dawuh ini pasti benar, saya pastikan benar karena saya berkali-kali baca di Bukhari dan saya ajarkan di sarang di mana-mana, saya ulang-ulang. Ayat ini bagaimanapun turun pada orang kafir yang i'rad meninggalkan Quran, itu artinya tidak menganggap itu sebagai kalamullah, tidak menganggap itu sebagai nopo kalamullah. Tapi kalau orang mukmin kayak kita ini mukmin meninggalkan Quran dengan arti tidak mengamalkan, tidak mengamalkan, itu mau fasik. Fasik wae ya ora sida kadang-kadang. Mergo taate luwih akeh. Nggih taate. Misalnya ngeten contoh gampang. Wonten tiyang niku maniak perempuan. Nak zina ora gelem tapi nak ra ngegang ning perapatan delok wong ayu ngelu misalnya. Ya akeh wong Islam mayoritas nggih ngoten niku. Kelakuane ngoten. Nah itu kan dia ngerti nak itu salah cara Quran. Mergo qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Orang mukmin itu nak iso meremno aja sampai delok wong wedok sing mboten mahram, mboten bojo. Wa yahfadzu furujahum, dan menjaga farjinya dari zina. Separuh sukses, misalnya gak zina sukses, tapi nak gak delok ora sukses. Lah itu nanti tepak-tepakan nak pangeran tepak nggih nyepuro, misalnya didelok wis sama Islame suwi wis jenggoten wis macam-macam ati sepuro. Pamane sing wis tetep melarat kaya rugen sepuro wis malarate iku kafarah iki, melarate niku kafarah. Macam-macam. Terus wonten tiyang alim. Biasanya dosa terbesar wong alim ora wani nahi mungkar. Karena ndak punya nyali atau punya perhitungan khas wong alim. Lah itu nanti kena khitab laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul isma wa aqlihimus sesat. Mestinya orang-orang terpelajar itu harus mencegah kemungkaran. Nah itu biasanya orang alim ndak punya nyali karena ndak punya otoritas. Misalnya kalau di Indonesia ndak berhak punya SK atau apa, gubarno doli, gampang wali kota, kiai hanya berteriak zina haram, doli haram, tapi kan gak di otoritas gubarno. Atau wali kota nih gawe SK, nganggo pamong praja, iso bubar. Macam-macam. Riyen di Jakarta ada keramat tungkak sing iso bubar, Sutioso, teng doli sing iso bubar, wali kota sing sakniki wedok, malah kopi DI ora king PKB. Misal, buatan ini kan ilmiah mawon, rasa tersinggung biasa mawon, tapi buatan rasa tersinggung. Itu guys ngoten niku, guys sudah begitu. Tapi ulama mbok arani kalah ambek wali kota sing wedok ubaro doli ki yo keliru. Taruh saja sama hitung saja. Orang yang ndak zina karena didikan ulama mulai sipir, mulai kelas TK, TPA itu jutaan. Taruh saja misalnya Mustafa di murid 20. Ada orang di murid 100.
Orang yang dididik supaya anti zina oleh ulama itu hasilnya jutaan, mungkin puluhan juta. Dan mereka punya generasi berevolusi anti zina dan anti zina nganti mati. Itu juga nahi mungkar, karena maknanya nahi mungkar itu al-intiha anil mungkar. Pokoknya kejadiannya tidak jadi mungkar. Itu yang saya sesali dari orang-orang mubaligh. Mubaligh itu sering bilang nahi mungkar itu kayak bubarodoli. Nah seperti itu saja, setiap kemungkaran yang dihentikan itu namanya nahi mungkar, karena maknanya nahi itu mencegah. Mencegah artinya tidak melakukan atau tidak terjadi. Dan itu ulama kontribusinya besar, hampir semua pondok. Misalnya kalau nembe buka niki, kalau nanti cerita tentang Pak Rumanto niku nanti cerita serum sing pondok ora usah tenanan, pokoke ngaji salat semadhep mulon wis kaya umume pondok. Ora usah ngasih lo santri alim, nak tepak ya alim, ora tepak ya wis. Paling ndak kelebihannya pondok pesantren itu satu. Misalnya kiai ini ra alim utawa rapati bener, ada kesepakatan mentabukan zina. Jadi kelebihannya pondok pesantren itu ada kesepakatan mentabukan zina, mentabukan nyolong, mentabukan melakukan sesuatu sing asusila. Sehingga kita punya konsensus dengan tradisi mondok, tradisi TPQ, TPA itu ada konsensus di mana barang buruk dihukumi. Kowe ora usah bayangno ideal, percontohan ideal, metu hafite nganti lahnya, tak dilombakno menang, aris itu sudah usah begitu, tidak usah berlebihan begitu. Ini penting kalau aturaken. Jadi maling juga sama. Polisi nangkep maling berarti nahi mungkar, karena malingnya tidak jadi maling. Tapi jutaan orang tidak maling, yang malah nggak pernah maling, mergo didikane ulama. Polisi tak nangkep sing wis tau maling, ya nahi mungkare wis kadung tau maling. Bubaro ning doli wis kadung tau zina. Kalau ulama malah didik santri, didik umat mulai cilik. Dan banyak jutaan orang yang bahkan nggak pernah zina karena didikannya ulama. Mulai sing nganggo karisma sampai sing meden-meden iso ben diris alat kelamine semacam-macam. Iku modele rogan iso nerangno. Sing iso nerangno wong tau zina wong wedok sok ben dicubut sikure. Iku bagiane rogan aku ora mentolo nerangno. Wis macam-macam lah oleh ngekei penjelasan. Nah itu kula baleni malih. Bahkan di antara akidah ahli sunnah ini rungokno tenan. Sampean boleh ndak cocok, tapi nek ora cocok keliru, neraka sampean. Iki nasib pangeran. Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Wong sing sukses ngilangi dosa gedhe iku insyaallah dosa cilike disepuro. Misalnya kaya ruhin biasanya perapatan delok wedok, ya ditulis mbek Allah mripate ruhin dosa, atine angen-angen tapi ra kasil ditulis terus. Ditulis. Tapi dene sukses ninggalo zina. Pokoke aku nak delok gelem tapi nak zina ora ngarah. Itu iso wae ning akhirat disepuro, mergo barokahe ninggal dosa gedhe. Misalnya sampean guweting mbek tangga, penggaweane ngrasani itu dosa. Tapi soe di sepuro mergo gak nyantet, gak mateni. Jadi di semua segmen dosa kan ono kelas atas. Misalnya ra cocok nganti mateni kelas atas. Tapi nek ngrasani tok kelas ringan. Seneng wong wedok zina kelas berat, tapi nek ndelok tok kelas ringan. Iku iso wae iso ben iku barokahe ngeduwi sing gedhe, sing cilik di sepuro. Jika kamu jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, nukafir angkum sayiatikum. Wes wong zuhud ora percaya lah piye wae iku dawuh pangeran, kowe kudu iman dan ini menguntungkan Mas. Kowe kudu iman. Paham nggih? Pokoke anggere hasil ngaduwi sing gedhe, sing cilik di sepuro. Tapi pertanyaannya jare Fathul Mu'in, masalah sing cilik iku terus wis kadung gedhe. Enggak sido cilik. Akumulasinya kan gede. Makanya Rasulullah pas nerangno wahyu iku sempat guyon ngene jare Nabi. Kowe roh gunung jare dawuh Nabi. Nggih ngertos ya Rasulullah. Gunung gedene ngono iku kok butiran pasir cilik-cilik. Dadi sawae dosane roh cilik-cilik wis dadi butiran pasir sing wis dadi gunung. Lah iku mulane jare Fathul Mu'in nak nakrifi wong saleh iku sapa? Wong saleh iku wong sing taate luwih akeh timbang maksiate. Ora kok ora tau maksiat itu ora mungkin kok. Cuma masalahnya akumulasi maksiat ini kan tinggi sekali. Mulai maksiat misalnya, contoh gampang wong melarat, sing biasa ning perapatan, maksiat itu siji ndelok wong wedok maksiat, rasani wong sugih maksiat, engko hasud maksiat, tukarane mbek bojo maksiat.
Wes pokoke terus nasi wong sugih maksiate iku ya padha, nek wong wedok padha marat sugih padha. Aneh maten. Lho wong wedok sombong nyepelekno wong, ngagulno dunyane padha. Lah itu asal kowe iso ngilangi sing gedhe iku insyaallah ana kemungkinan besar sing cilik niku disebut. Tapi syaratnya kudu tetep cilik. Paham ya? Ya kene rungokno syaratnya kudu tetep cilik. Mergo gunung gedene ngono iku kok akumulasi kumpulane butiran-butiran napa sih. Masamu gunung apa? Watu sitok mboten ya cilik-cilik. Ditumpuk samono ramene dadi napa? Gambar buaya apa gambar dinosaurus iku titik. Titik akumulasi dadi gambar napa? Dinosaurus. Dan masamu gambar gak kok titik sitok. Wis gambar dinosaurus sik gambar mobil tanker teh apa kapal tanker tetep kok titik situ dititik terus wis dadi gambar budi mumpun beki kertas ana bercak-bercak putih sing ora dadi gambar berarti akeh bercake kan ya mulane takrif taat iku ora tau nglakoni dosa gedhe lan ora ndurung ning dosa cilik iku disebut walam yusirru ala ma fa'al mboten napa. Nah orang seperti ini itu tidak bisa dikatakan kafir atau murtad. Hanya Khawarij secara goblok mengatakan orang ini menjadi keluar dari Islam. Mulane ahli sunnah kiye tinggi pol wong Khawarij. Bahkan merangi wong Khawarij luwih apik timbang merangi wong mukmin. Timbang merangi wong kafir. Sama tak ceritani ini. Mun sampean kudu percaya bae kula. Saya pastikan kalau ini hadisnya sahih. Sayyidina Ali itu mau perang melawan orang kafir. Setelah beliau berangkat di Nahrawan ada orang-orang Khawarij, sholatnya khusyuk era karuan, posone khusyuk, kalah Sayyidina Ali, khusyuk-khusyukan sholat, khusyukan poso kalah. Tapi mereka itu Khawarij. Orang Khawarij ciri utamanya adalah mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar atau tidak bermadzhab kayak mereka. Akhirnya sampai istiqlal menghalalkan orang Islam. Sayyidina Ali gak jadi perang melawan orang kafir, tapi ngelawan tiang Khawarij. Terus aku apal tagnya di Sahih Bukhari di Muslim. Bagaimana mungkin saya merangi orang kafir yang bahayanya bagi kita itu musiman, sementara saya meninggalkan orang Khawarij di antara kita dan mereka mengkafirkan kita, membunuh kita. Artinya ngeten lho, cara logikane ngeten. Misalnya kalau musuhan mbek wong kafir, misalnya taruh saja Singapura itu negara kafir misalnya. Kita harus musuh orang Islam karena orang Islam itu musuh kita. Jape orang kafir. Kodeknya kafir musuh orang Islam. Jadi rapat ngono kita serang umat Islam. Kita serang umat Islam. Kan jape. Darani kita itu Islam. Wong Khawarij kurang ajar tenan. Kita serang orang kafir. Jape Khawarij itu. Berarti tidak apa kita apa Khawarij orang kafir itu lumayan orang kafir. Wong kafir rapat keputusannya ayo nyerang orang Islam. Berarti darani kita itu Islam wong Khawarij musuhi kita ayo orang kafir mangkel dia serakate lho. Nek ngono kok ora iso paham ya. Lha waktu cara kok pengliwat kate wong kafir wong Khawarij itu seneng ndi? Lho seneng wong kafir jare rugen. Perkarane rapate wong kafir jek ayo serang umat Islam. Rapate wong Khawarij ayo serang orang kafir. Apik wong kafir. Mulane ora ana critane ulama iku paling anti mbek wong Khawarij. Mergo ning hadis sahih Bukhari Muslim, sok ben umatku elek-eleke wong Khawarij yang merukuna minaddin muruqas sahmi minar romiyah. Keluar kok agama Islam koyok keluar anak panah saka napa busuk gak balik blas. Kok jare Kanjeng Nabi umatku dintekno wong Khawarij. Lu wong kafir kok ada sing masuk Islam perkarane tertarik mbek ajaran Islam. Wong Khawarij gak mungkin tertarik mbek kiai yang dihukumi kafir kiai ini kok. Kok tertarik piye? Wis uring-uringan tok. Sing kiai itu wis dihukumi. Kowe salat wis sopan. Ono ora tertarik. Salate wong kafir. Kuwajuk. Mulane Imam Syafi'i tak anggap wong alim tenan. Ndekne anggere ana ayat kok digo ngritik wong Islam gak trimo. Oke, wong hafal Quran lali dikritik pangeran, tapi ora mlebu ayat iki. Maksudnya Imam Syafi'i dawuh, oke, wong hafal Quran lali ku dikritik pangeran, tapi tetep mlebu ayat iki.
Jadi paham ya, melane sampean iku kudu di musuh ben seru, ya urip ku ben apa seru. Tapi ya gak usah musuhan ambek wong Islam. Nak musuhan ya sing ringan-ringan, selain nenengan mbek bojo, rasa-rasanan mbek tangga. Pokoke aja nyantet, aja mateni, paham ya. Ara cocok iku wis pokoke ngrasani nggih kelompok lah, nggih geng kecewa misalnya. Ya misalnya pengurus masjid terdepak anu nggih kelompok anti takmir saiki. Engko dekne sing munggah iku gentenan ngrasani wis ngono nggih kegiatan nggih geng napa geng ngrasani. Nah, cara kula bagus itu. Penting ora usah dikalalno wong barang haram nggih ngrasani iku barang haram tapi rasa daripada jadi udun wis ben ngrasani wae. Sementing mboten mate. Disebut napa intas dan ibu kabah iromatun hawana anhu nukafir angkum sayatiku. Kowe nak berhasil ngilangi dosa gede, insyaallah sing cilik di sepuro. Mulane akidah ahli sunnah. Senajan to wong ora istighfar ora tobat, tapi nak nudoi dosa gede ku sing cilik diilangi. Wa bistina bin lil kabair tufaru saghairu wa jaludu yukafiru. Wong nak berhasil ngilangi dosa gede, iku sing cilik mbek Allah napa diilangi. Tapi mau syaratnya sing cilik tetep cilik iku eling-eling sing catatane sing cilik. Lah iya toh kan misalnya ngrasani 10 dina pisan kan sithik. Nak 10 dina konsisten nggih kelompok kan akeh. Mau Joko terus cilik terus gak mungkin kan akumulasinya tetap jadi napa? Besar. Beras sak karung kok butiran-butiran cilik. Nah ini penting kalau peringatkan. Nah ulama itu harus ngomong gitu terus. Mulane Imam Bukhari dalam juz sekawan termasuk babu kita lil khawarid, ya babu kita lil khawarid. Itu beliau pertama mengutip dawuh Ibnu Umar ngendikane Sayyidina Umar wa kana yarahum syirara khalqillah. Dawuh Imam Bukhari. Ibnu Umar berpendapat elek-eleke makhluke pangeran khawarid. Alasannya kenapa mereka? Kalau apal persis take teng Bukhari. Intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Orang khawarid itu senengane golek-golek Quran. Sebetulnya ayat itu turun kanggo ngritik wong kafir faja'aluha alal mu'minin, tapi ayat itu kemudian dipakai untuk mengadili orang Islam. Ya taruh saja sing masyhur gini, kita ini kalau ada orang maling kan di penjara. Maling itu di penjara. Orang zina juga di penjara misalnya, orang pembunuh di penjara. Ngoten niku terus dihukumi wong kafir alasane ini pakai hukum liyane hukum Allah wa malam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafir. Orang yang pakai hukum liyane Allah dianggap kafir. Hukumnya Allah itu potong tangan bukan di penjara. Padahal kita ini tidak pernah mengatakan kalau penjara itu hukumnya Allah kan tidak mengatakan. Cuma kita tidak punya otoritas. Memang maling itu kurang kita ketok tangannya, tapi kita tidak pernah mengatakan kalau penjara itu lebih baik ketimbang dipotong tangan. Dan kita tidak pernah bilang kalau hukumnya Allah itu nggak efektif, nggak manusiawi, tidak pernah bilang gitu. Cuma kita hidup di negara yang nggak motong tangan, ya gitu bilang biro-biro malingnya rati kasih Nobel. Yes ngono tok. Tapi jangan pernah mengatakan penjara itu lebih manusiawi ketimbang motong tangan. Nah, itu kafir tenan karena kamu keputusan manusia kamu anggap lebih baik ketimbang keputusan Tuhan. Yes mau ngomong kita tidak berdaya untuk mengimplementasikan potong nopo. Mulanya ada orang ini cerita tenggene kitab Hayatus Sahabah, ada orang Mesir dia sok suci protes tenggene Amr bin As bahwa Anda mimpin pertama kali gubernur Mesir itu Amr bin As, makanya masjid tertua di Mesir itu masjid nopo Amr bin As. Itu dulu kan termasuk wilayah gubernuran Umar. Umar mimpin dari Madinah, Mesir dulu provinsi. Wong nak darani Al-Qibti napa? Al-Qibti. Mulane Maria Al-Qibtiyah. Wong sakniki darane Egypt mana napa Qibti. Aniku seorang yang sok suci itu bilang ke Amr bin As, kamu itu tidak melakukan perintah Quran. Dilaporan yang Umar, artinya dua orang ini datang ke Sayyidina Umar. Datang ke Umar bahwa pemerintahan Amr bin As itu tidak melakukan hukum-hukumnya Allah. Sama Umar ditanya, apa kamu baca Quran min awali hatta akhirihi? Apa kamu baca Quran dari awal sampai akhir? Ya baca, ya Amirul Mukminin saya baca. Apa semua yang ada di Quran sudah pernah Anda lakukan? Ya sebagian tidak saya lakukan. Kenapa Anda nuntut orang lain melakukan semua, kamu sendiri tidak, sebagian tidak kamu lakukan? Loh enggak tuh. Ya misalnya kados Ruhin yang tadi perintah haji deh nih, Gus mutune Gusti nak ngajak kaji barat mboten derek-derek ngono. Wong melarat tuh paling melanggar perintah pangeran, kaji ora, zakat ora, ayo misalnya. Padahal itu haji perintah pangeran, zakat
Lah kowe ora iso bantah kula gitu. Nak kaji kan manistato ilaihi sabila. Lah zakat ora ono manistato ilaihi sabila. Zakat ono aturan wa atu zakat manistato ilaihi sabila. Ora ono pokoke zakat itu tanpa syarat. Nak kaji ta ono syarat. Akeh jihad ngalahno wong kafir, wong marat iso nglakoni. Apa meneh? Wa aidulahum mastata'tum min quwwati wa mir ribatil khairi turhibuna bihi aduwallah. Wong Islam kudu kuat, saking kuate nganti menggentarkan musuhe pangeran. Ayo. Wong melarat sing kukar-kukur iso ngentaro musuhe pangeran. Ora iso. Ayo. Makanya bener Kanjeng Nabi, Abu Bakar itu api-api sahabat, tapi ada sesuatu yang nggak bisa dilakukan Abu Bakar. Orang pati medeni wong kafir. Abu Bakar wong sopan. Mulane Kanjeng Nabi Abu Bakar Islam yo seneng, tapi cek ro lega. Angger Nabi mlampah-mlampah ning pasar Ukat, iku ana tukang geng. Umar niku tukang geng pasar Ukat. Jadi dekne kuwi sak ning mangan tuh hadiah nak gelut menang terus untuk nopo hadiah. Menangan nak gelut. Wowe dekne senengane nantang gelut, menang kudu untuk Nobel untuk hadiah. Lu Kanjeng Nabi mikir, muga sing Islam iki no enak. Islam butuh preman kunane kuno. Mulane ngalim-ngalim ku nak di santri preman rodok seneng. Karane di Islami Mustafa barang ora pati diwedeni wong kafir. Tapi nak sing seneng kiai preman, wedi wong kafir, wah ngadepi preman musuh iki ya. Mulane kunane kuno anggere wong alim mesti disenengi preman, dia ora usah kaget. Akhirnya donga Nabi, Allahumma aizzal Islam bi Umar, muga-muga Islam iki mulya mergo Umar. Artinya gini, ada sesuatu yang Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam. Ngoten paham baik. Ada sesuatu yang sekaliber Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam, masuk ngadepi preman. Nah, buktinya tenan Abu Bakar ketika Islam nggih wong kafir biasa ae. Tetap nyiksa Bilal, nyiksa macam-macam. Bareng dongane Nabi didongakno Nabi nak mboten lepat itu dinten Kamis. Sing ngrungokno niku Abdul bin Mas'ud sempat pireng Nabi donga. Ketemu Umar, marhaban bika ya Umar. Muga-muga kowe bejo Umar, aku krungu Rasulullah ndongakno kowe. Asiku mana cek preman, Umar rapati bamus mlaku ngoten Ustaz. Wah tenan dene akhirnya Islam. Apa yang dilakukan Umar Islam pertama? Nabi masih sembunyi-sembunyi di rumahnya Zaid bin Arqam. Omai Arqam lah, Banil Arqam. Nah, pertama Umar Islam harus protes, ya Rasulullah, kita ini orang benar kok sembunyi-sembunyi, yang batil saja berani muncul kok yang benar kok sembunyi-sembunyi. Ya Umar, saya menakutkan kamu, tidak usah takut ya Rasulullah, saya ini Umar. Tenan. Kanjeng Nabi teng daleme Zaid bin Arqam be Abu Bakar be Sayyid Hamzah timbarno be Umar tinggal marani Abu Jahal ditotok Umar. Ya Abu Jahalin, kamu tahu berita hari ini? Tak tahu. Saya Umar sudah masuk Islam, kira macam-macam be Rasulullah. Cok. Wis marani Abu Lahab, marani kabeh. Iku gentenan wong kafir sing delik. Wah. Oh, jadi artinya gini, kowe nak Islam terima khusuk ke Mustafa untuk memenuhi kebutuhan Islam. Tapi kok preman yo ora memenuhi kebutuhan Islam, mulang wudu, mulang carane ngilangin preman ra iso. Ya ngono, artinya wong saleh sundul langit itu ada kebutuhan Islam yang enggak dipenuhi. Kok kowe maksa wong liya memen. Itu tadi, misalnya kowe ulama. Misalnya saya ulama. Paling iso ndarani zina kowe elek tinggalkan. Tapi nak wali kota Surabaya iso gawe iskam bubarodoli. Ada sesuatu yang enggak bisa dilakukan ulama, malah pejabat. Iso wong roh kabeh sing barodoli iku wali kota sinten risme nggih. Nah, saya mau bubarok Ramat Tungkarian zaman Sutioso, Ramat Tungkar dibubaro nganggo SK gubernur jadi Islamic Center. Ya akhirnya iso, mau pengajian, ya mau kayak yulukin jadi tong Cina ben dicup bersih, ngono-ngono tok. Ora iso yulukin ya SK, SK tanda tangan yulukin. Doli apa? Bar, jaga pakai sing sing percaya sop. Lah iki cerita lah. Wong ninggal Al-Qur'an iku ana sing gak peduli blas nganggep Qur'an gak wahyu iku wong kafir. Nah wong Islam senajan to ninggal Al-Qur'an iku dekne iman cuma ra iso ngelak. Lah iku ora nganti mlebu ayat iki dawuh Imam Sawi wis ta wong Islam saelek-eleke ora mlebu ayat iki. Senajan to yu atabu fil akhirah mergo melakukan kesalahan.
Lah klirune wong Khawarij tiap ana ayat ngritik wong kafir karena lafate man itu siapa saja dilebokno wong Islam. Akhirnya wong Islam dihukumi kafir. Mulane elek-eleke wong Khawarij dawuh Kanjeng Nabi hum syarrul khalqi wal khalid. Cuma Nabi boten menangi tiyang Khawarij. Lan kula nganti mati ya akan ngomong ini terus. Mulane bapak ana santri khusuk mangkel ra karo. Jare bapak kula nu di guru kali, bapak mbek Mbah Mun. Mbah Mun ambek santri khusuk kutik. Jo khusuk jong Khawarij ki men. Perkarane anggere wong khusuk mesti semangate ngadili wong liya. Wong mondok ora tau utang, iku gowedenge pol mbek wong utang. Wong mondok kok amen salate ora tau kodok mbek wong kodok gedhinge ra karuan. Padahal jare santri sing kodok nglakoni ilmune jare. Jare nglakoni napa? Ilmu, mempraktekno ilmu aja. Jadi mempraktekno. Sampeyan tak dudono kasus-kasus Khawarij. Iku mau satu dawuh Sidina Ali. Nek ana wong kafir rapat, ape merangi wong Islam dalam rapat ku diulang-ulang kita harus merangi umat Islam. Tapi wong Khawarij ning rapate kita menangi tauhid, menangi wong kafir. Aja apik wong kafir. Dan banyak orang kafir masuk napa? Islam. Tak warai iki sampean supaya ora dadi Khawarij ngeten tak warai. Wong Khawarij itu ukunane kuno pun enten. Cuma riyen mboten dados komunitas. Iki kula waca iki mboten dadi komunitas. Jadi kula critani iki asal usule Nabi ngomentari Khawarij. Nabi setelah perang Hunain, perang paling bersejarah mergo wis Nabi wis kondang, wis hebat lah, wis kuat sekali. Dalam hanya satu kali ini Nabi perang jumlahnya luwih akeh timbang wong kafir. Biasanya kan kayak perang Badar Nabi 313 wong kafir 1000. Nggih ahli Badrin pinten 313 wong kafir 1000. Uhud Nabi 1000 wong kafir 3000. Jadi selalu jumlahnya itu banyak orang wong kafir. Perang Hunain ku aneh, wong Islam luwih akeh timbang wong kafir. Malah kalah. Jadi pangeran nambah kekasih itu salah sithik wis salah. Perkarane wong Islam ketika jumlah akeh timbang wong kafir jare wong Islam lan nughlabal yauma min qillah. Saiki aku ora bakal kalah mergo jumlahe sithik. Mergo jumlahe 10.000 wong kafire mau 3.000. Pokoke akeh wong Islam. Akhirnya Allah malah ngritik wa yauma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqas 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Wong Islam malah kalah. Tapi bareng kalah ujug-ujug Allah diparingi menang. Wong Islam diparingi menang. Lan kula nu nate debat mbek seorang kiai. Gus kula tak nangkel jenengan. Kena apa perang Uhud wong Islam kalah. Aku tak muni tak jawab cangkem kula ya elek. Jarine sih mergo melanggar perintah Nabi ning dhuwur gunung, mulane diparingi kalah. Lah kok akhirnya menang, Gus? Ya jarine ya Islam ya menang. Perang Uhud ya ngono. Pokoke jarine ngono ya. Iki hukum kok muni jarine. Lah kok jare-jarine ya. Maksud kula ngeten nggih. Kita ini tidak pernah tahu sing dikersakno Allah piye ora pernah tahu, tapi kita membaca. Membaca begini. Allah nyalano wong Islam ning perang Uhud mergo ora nurut Kanjeng Nabi. Sepakat nggih? Sepakat. Mohon jelas. Tapi akhirnya wong sing mlayu ke perang Uhud di sepuro kabeh mbek pangeran. Dia dadi mati syahid. Sekarang sampean darani kapundhute wong ning Uhud itu syahid napa sangit? Syahid. Dihukumi syahid itu dianggap bener apa salah? Ya ini tangkep. Lho Gus wong karwan melanggar perintah Nabi kok dianggap bener. Oh iya salah wong melanggar Nabi. Kowe iku Khawarij. Nek ora tobat kandhakno Nabi iku Khawarij. Wong kowe ora kenal Nabi ya ngene. Kok saged Gus? Sak salah-salahe wong Islam ku mau melayu ora anut panduane Nabi. Wong kafir lu salah iku kafire iku. Kok lucu kok iso nyalahno wong Islam kok ora iso nyalahno wong kafir. Lan akhirnya diparingi menang. Salah-salah wong Islam iku ya mau melayu kok gunung ora sesuai perintah Nabi. Lah wong kafir salah apa? Kafire iku. Mulane perang Hunain wong Islam disalahno pangeran mergo ujub jumlahe akeh akhirnya diparingi menang piye wae salah-salah wong Islam cek salah. Wong kafir. Paham ya? Paham ya maksud? Mulane kok terjebak. Lah kenapa wong Khawarij kok luwih salah meneh wong apa wae darane Islam padha darani. Mulane dawuh Ibnu Umar ketika ketemu Khawarij niki tak critani cerita-cerita Khawarij niki sing teng Bukhari kula mboten pakai kitab yang ndak sahih. Ning gone Ibnu Umar itu pernah santai teng pinggire Ka'bah niku wonten tiyang Khawarij datang.
Takok. Wongnya alim, kuarit sakit ngaji. Ya Ibn Umar, saya ini mau tanya 3 hal. Harus kamu jawab jujur. Apakah Utsman itu ikut perang Badar? Tidak. Tidak. Wah, berarti dia munafik. Nabi ini perang orang melok nopo? Perang. Terus apakah dia lari pas perang Uhud? Ya, dia termasuk orang yang ikut lari. Wah, berarti ora bener. Mau melayu kok perang itu dosa nopo? Gede. Terus pertanyaan ketiga, gimana pas perang Hunain? Apa do melok melayu? Yo. Bareng wonge Khawarij ape mire jare Umar. Ya Ahmad, ayo Ahmad wis bintu sing banget. Ahmad, bintu rene. Bintu sing sandure bintu itu wong Arab nak terang. Perang Badar itu tak kandhani. Utsman itu mantune Kanjeng Nabi. Di garwa jenenge Ruqayyah iku lara. Utsman ape melok ora oleh mergo kon ngrawat garwane. Sing gak liya adalah putrine Kanjeng Nabi. Jadi sing mulai perang Kanjeng Nabi aja hukume munafik ora melok apa? Perang. Arti blok kowe. Mampun. Mulane pas perang Badar menang Utsman dikei saham Nabi, wong dikei saham berarti dianggap melok. Ora kok tahalluf koyo munafik. Lah soal Utsman maju ning perang Uhud iku ora Utsman tok, meh kabeh. Lah iku pangeran wis ngumumno ning Quran di sepuro. Paham ya? Kayak sampean sering sholat saf awal itu ya baik. Tapi ya ana sombong. Maksudnya ana sombong iku kowe iku sapa wani kok ngarep. Maksudnya iku ya ribet kan. Makanya ada wali jadi wali itu karena kalau sholat itu di belakang. Alasannya aku izin mbek pangeran sawane kok ngarep. Jadi ilmu itu macam-macam. Bapak riyen sering dawuh nek ana wong istiqomah ngimami masjid itu ya apik. Tapi nek keseringan ya perkarane ambisi mau digenti. Jadi istiqomah itu nek keterusan itu ya dadi ambisi. Mulane gak jelas ngimami masjid terus istiqomah apa mau. Artinya apa? Hidup ini gak jelas. Justru gak jelas itu bagus karena ketok manusane, napa? Ketok manusia. Sehingga dalam ilmu fikih itu lucu. Kalau cerita wali-wali top, Abdullah bin Umar, niku semadzhab dengan Abdullah bin Abbas. Ini mboten seneng urip teng tanah haram. Ketika banyak ulama, banyak sahabat seneng hidup di tanah haram, alasannya sholat di tanah haram itu seperti 1000 napa? Sholat. Tapi yang dipikir beliau bukan sholatnya, maksiat di tanah haram juga lipatannya sama. Maka rumahnya Abdullah bin Umar itu pasti perbatasan. Nak sholat di bojone di tanah haram, nak tukaran metu. Jadi area tukaran itu dikondisikan steril. Jadi masyhur itu. Jadi beliau nak lagi mesra mbek bojone wiridan teng tanah haram, nak tukaran metu sik. Terus baru tukaran. Secara meyakinkan karena sehingga kita di Indonesia sebenarnya punya sisi yang luar biasa karena kita tidak maksiat di tanah haram. Jadi bisa saja kita ini orang keren karena tidak pernah maksiat di tanah haram. Walaupun saya tahu kaji atau umroh tambah keren karena nggak pernah maksiat di. Karena banyak juga orang yang nangis di Masjid Haram jebule ngeles. Kamu nangis sing elek bojoku tok. Rawong Turki wayu, Pakistan wayu. Bareng roh bojone wae elek wireng pesek. Terus nangis, ya Allah, sakmono nangis sing elek kok bojoku tok. Nah, berhubung wae haji dikira itu religius, no? Akhirnya sing wedok gak terima. Sakmono nangis ganteng kabeh sing elek kowe tok. Makanya di haji itu pangeran nyindir faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu pakai fi ku ing dalem. Jadi potensi maksiat kalau haji itu fi. Justru pas haji itu pas potensi maksiat. Wong tenggene matof niku nggon tawaf niku. Terus masyaallah wong ayu nggih pirang-pirang, wong ganteng nggih pirang-pirang. Terus mari geger, mergo rebutan ngambung hajar macam-macam. Jadi pulau suwon ijtihad, dia napa ijtihad itu harus kita dengar. Jadi di antara mazhabnya ulama termasuk Abdullah bin Abbas itu nempat di Taif. Taif itu dari Mekah 3 jam. Alasannya nggak ingin kalau terjadi apa-apa
di tanah apa? Haram. Kita tahu Ibnu Abbas itu mengalami konflik politik dengan Abdullah bin Zubair. Itu ekstrim betul konflik berdua beliau. Akhirnya beliau milih ya, di tanah haram. Terus tukaran-tukaran lah nak raning tanah. Maksudnya geremeng, bukan tukaran bacaan geremeng sidik nak raning masjid haram. Artinya jangan kira orang di Indonesia terus tidak hebat, ya hebat, punya sisi nggak maksiat di tanah haram. Ya misalnya sholat gak ngarep nang masjid haram, jebule sholatnya ya Allah sini wong. Wis gak ngarep ben paling afdol, jebule paling keliru coba. Mulai takbir yo keliru plus udzon. Haji Indonesia nu nak sofa walu niate rada elek. Sudah sih mau coba bismillah tau ora tak gue ngarep beda tuh. Kalau yang kesekian kali ditanya gitu. Jadi niatnya gue ngarep gue pengen ngetes sudah sih mau coba bismillah tau ora. Lu ngapain apa sholat atau apa seudon? Gue bantah-bantah. Gue kurang dewe tahu gue ngarep mungkin nggak moco. Sehingga ukuri ora moco tapi London ora cakup ngarep ya gue pengen kerungu nyatanya ora. Jadi gue ngarep. Terus kedua niatnya gue balapan ngambung Hajar Aswad. Jadi sholatnya gue ngarep. Sekali salam langsung melayu ngambung Hajar Aswad. Ibu niat apa benda telek, tapi tidak semua yang di sofa walu niatnya baik. Tapi niat tidak baik itu kadang baik. Itu saking apiane pangeran. Pulau kenangan cerita dari Mbah Mun yang paling saya kenang itu gini. Dulu wono santri nakal. Biasanya ora dulu dok saya luwih akeh. Tapi sawangannya cerita kan kudu dulu karena sejarah itu syaratnya harus diomongkan dulu. Jadi aku rada kecewa sejarah itu dulu wono santri nakal. Saya luwih akeh. Ini aku kepengen nginceng ninge, mergo ning wayu. Dhisik ku jarang ning sepeda motor ngalor ngidul ning Pasar Bangilan jarang. Dadi nek kepengen roh iku kudu dadi bakul banyu. Terus bakul banyu karena satu-satunya cara roh wong ayu kudu dadi bakul nyawa. Jauhnya ngisine ning jero jeding. Ya kadang ya roh ninge rajil bapan macam-macam. Kiai ini wali tenan, bukan wali debutan, bukan wali senior, namun wali betul. Nah, sampai saya jadi wali kan harus rono kuota wali, segelem ragelem jumlahnya supaya tetap ada terus diangkat nonton mawon wali. Lu bertahun-tahun. Kiai ini ngerti, seneng mergo digratisi, dikai rego murah. Kiai ini ngerti nek iku niate elek. Suatu saat gak ada perkembangan, santri ini mulai gremeng karena enggak direspon. Diceluk kiai ini. Kiai bentuk anakku. Nggih, Yai. Kowe sholat ning Masjid Haram saf awal 40 dina jamaah mbok saf awal. Nggih Yai. Kok bar tak rabekno anakku. Nggih. Suweneng sholat. Hari pertama ya demi dapat istri, hari kedua suwe-suwe ku ku nyaman. Betapa nikmatnya sujud, nikmatnya rukuk, nyaman. Saking nyamannya ku kebutuhan sholat di saf awal. Bukan karena cewek tadi. Barang hari ke-40 diparani mbek Kiai. Aja mulai tak rabekno lho mboten saged Mbah jare nek wis salat 40 dina tak rabek mboten salat diterima untuk cawe mboten ngenyak wong salat diterima dijoli. Jadi orang nggak bener itu kadang ya jadi bener. Jadi dari wali kadang daftarnya lewat bakul banyu, kadang rodok delok wedok sithik-sithik tapi nek pangeran ngangkat kira orang coro dadi wali jane. Akhirnya kiai ini sing nangis cung gelem lek cok aku pede mantu. Iki gak gelem tenan. Ngenyak wong salat diterima dijoli. Oh itu luar biasa. Terus malah nanti ngaji ya, terus ngaji talqinul fikri bahwa pada akhirnya sing paling dhuwur teng hati dar la ilaha. Nah saya punya trik, punya cara untuk sampean supaya la ilaha illallahnya itu sah dan meyakinkan. Cara hakim itu sah dan kitab yang sering dibaca Mbah Mun diantaranya untuk kalimat itu kitab Zadul Ma'ad. Iku nak nerangno la ilaha illallah niku luar biasa. Itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Beliau ngendikan di antara kitab kesukaan beliau selain Ihya itu kitab Zadul Ma'ad. Itu beliau kalau ngendikan bihadihi ya, maksudnya bihadil kalimah ussisatis samawati wal ardi. Jadi langit bumi dibikin. Jadi beliau mulai berpikir pertama gini, surga dibikin dengan segala kemewahannya itu bagi yang tasdik liman saddaqa bila ilaha illallah wa liman amana bila ilaha illallah. Neraka yang dibikin sebegitu ekstrim sampai anak wong dicemplungno ngenteni 70 tahun lagi ceblok. Wah, itu ora kebayang carane gawe.
Entakno bego kan itu. Jadi barang nak diceblokno ning neraka iku cebloke ndok ngisor ngenteni pinten? 70 tahun. Makanya kemungkinan keluar dari neraka itu kecil. Untuk syafaat itu kecil. Wong wis ora iso kebayang kan? Itu pun diciptakan untuk yang menolak. Jadi surga dibikin ya lihadil kalimah, neraka dibikin juga lihadil kalimat. Jadi hadil kalimah itu mizan, ini ukuran. Yang terima masuk surga, yang menolak masuk neraka. Hisab juga gitu, ada hisab itu ya karena kalimat la ilaha illallah. Orang kafir itu nanti tidak dihisab. Nah cara Ibnul Qayyim, atau saya ngoten. Ulaikal ladzina kafaru bi ayatina wa rabbihim wa liqaihi fahabitat maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Ya lucu tuh, masa Fir'aun dihisab kan sekaruan rokok kan. Jadi hisab itu nanti itu yang nggak jelas-jelas, makanya sampai lebih hati-hati, itu potensi dihisab. Jadi yang jelas itu ada hisab. Masa kanjeng Nabi dihisab kan tidak mungkin. Nabi Ibrahim masa dihisab, Fir'aun masa di, karena yang jelas surganya tidak dihisab, yang jelas nerakanya juga nggak dihisab. Tapi nak saya pengajian yo teko dan dutan yo teko lah ini ya. Ini yang gitu. Ya itu hisab itu. Dulu biskop ya bayar, mlebu masjid ya bayar. Cuma ada biskop 10.000, nak di masjid 2.000. Ya hisab itu nanti. Jadi orang kafir yang karuan kafirnya itu istilah Quran fala nuqimu lahum yaumal qiyamati was. Nah, artinya ada hisab juga kalau ukurnya la ilaha illallah. Terus wa bihadil kalimah bu isatir rasul. Karena kalimat ini Rasul diutus untuk melatih la ilaha. Jadi kalimat ini luar biasa. Tapi setelah jadi tahlil, terus yang mau coba ngantuk, terus jumlahnya kakean, kan terus akhirnya gak sakral. Akhirnya la ilaha dikomentari, suwi temen. Kemudian nak sing mimpin tahlil, wong tua terkenal suwi lagi tahlil dimimpin mbah niki, sing mburi mesti sambat, wah suwi mesti. Itu kriminal kita, itu kesalahan kita. Kalimat yang harusnya jadi tolok ukur surga neraka itu ukurannya kalimat itu, kemudian kita nganggap kalimat itu sebagai kalimat yang apa? Prop. Itu aja sampai. Makanya kalau suwon sing mimpin tahlil aja suwi-suwi. Istilah ilmu ping 3 hadir terus bar. Untuk niku semua ijazahnya hanya 3 kali. Itu kok udah dipirang-pirang nih. Tapi nak la ilaha illallah tolong gak hadir ya tak baleni neh dadi 6. Kok gak hadir? Jebule ping 1000 pun ndak hadir. Lah ini yang masalah. Sekolah waca ndak ini supaya sampean ngerti kalimat itu menjadi kualitasnya bagus ndak itu karena cara pandang. Itu tadi kalau sampean mikir surga dibikin semewah itu dengan fasilitas bidadari secantik itu, semuanya kelas A, itu ya bagi yang menerima la ilaha illallah. Neraka dibikin se-ekstrim itu juga bagi yang nolak. Jadi ini kalimat pembeda, makanya kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha nam sebuah biha atau wa'aliha. Ijazah gini usume wa biha atau wa'aliha. Tren ini gini wa'aliha atau wa biha. Wa biha apa sama wa'aliha? Enggak, yang di sini umumnya 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha atau biha. Wa'aliha atau biha. Oh berarti orang jelas prinsipnya, gak jelas. Jadi kalau suwon bangun sepuh-sepuh niku fi akhiri hayati nu sering maos talqinu zikri, karena memang beliau ingin di akhir hayatnya juga kita semua nanti di akhir hayatnya semuanya min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dan itu dimulai dari sesuatu yang sangat-sangat ilmiah. Yaitu tadi dimulai kenapa surga dibikin untuk sing iman la ilaha. Kenapa neraka dibikin untuk yang menolak la ilaha. Kemudian Rasul diutus untuk melatih la ilaha. Nanti ada azab ya karena menolak la ilaha. Ada maghfirah karena yang terima la ilaha. Makanya istighfar, kalau cara oleh istihad, niku istighfar itu setelah la ilaha illallah cara kalau oleh istihad. Di beberapa Indonesia itu thariqahnya istighfar dulu baru la ilaha illallah. Tapi banyak ulama yang berpendapat dibalik. La ilaha illallah dulu baru. Karena istighfar itu didengar Allah itu setelah tauhidnya benar. Ini cara madzhabnya Abul Hasan apa? Asyadili, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika li hadhil kalimah. Karena orang bisa dimaafkan itu berdasar kalimat la ilaha illallah. Misalnya begini ya. Orang kafir itu kafir terus sampai 70 tahun. Sekali melafadzkan la ilaha illallah itu yufar lahum maqad
salaf. Jadi kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Artinya orang kafir itu belum pernah tahlil, belum pernah istighosah, ya belum pernah istighfar, tapi sekali melafadzkan la ilaha illallah secara sah langsung yughfar lahum ma qad salaf. Berarti dulu mana la ilaha illallah sama istighfar untuk kepentingan dimaafkan Allah? La ilaha illallah cara madzhab Abu Hasan Asy'ari, karena alasannya wong kafir sing kafir wae tanpa istighfar, asal kalimat la ilaha illallah benar langsung istighfar lahum ma qad salaf. Jadi cara pikirannya Abu Hasan Asy'ari itu la ilaha illallah yang benar dan kamu baru istighfar, nanti insya Allah pasti dimaafkan bi la ilaha illallah. Jadi faklam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika bihadil kalimah, karena sahnya istighfar setelah kalimat ini sah. Itu orang kafir yang kafir berpuluh-puluh tahun itu langsung diberi bonus sama Allah yughfar lahum ma qad salaf. Nah, ukuran yang tahu pakai apa coba? Para wong kafir nak pengen mendos sangka kekafiran, ukurannya pakai apa? Tadi la ilaha benar langsung yughfar lahum. Makanya ngetik sini Farsoti, Sayyid Ja'far Soti beberapa ulama arja ayatin fil Quran adalah qulil ladzina kafaru yantahu yughfar lahum. Kamane kan apa siswa malaikat. Dia wong kafir 70 tahun Gusti. Mau celek lo pisan langsung jenengan sepuro. Mosok kula imam tahlil mboten jenengan sepuro. Ya, tapi masalahnya malaikat, tapi kowe golek wajib lah kowe ngene itu. Ya masalah kok. Sora ikhlas sih mulai masalah. Nah, sing mburi malah menang, tapi kalau celek lo ambek gremeng. Mergo kesuwen. Karena kesuwen wong gremeng sing dosa sing tahlil apa sing gremeng? Sing tahlil ya melok dosa mergo kesuwen, sing gremeng dosa wong kalimat thayyibah kok di gremengi. Nah, terusno sing ngundang ya melok dosa bisa ribet kan? Ya ora ono fikih ngono ya. Maksudnya kalau cerita daripada rawan dosa ya mendingan la ilaha illallah sing ora grem. Takane piye sing mimpin ya sing fasih sing cepet. Ini insyaallah. Oh teng desa kula anggere muni tahlil dengan Gus Wakso nang kabeh mesti cepet. Jamin mesti cepet. Kalau ya sering ngomong aku cepet lagi luwih mati sing suwi. Kok suwi mari dosa gremeng lho perkara ora. Lagi kan dosungkan wae kula. Karena tengah adat masyarakat kan nggak sampai gue sampai anak kiai kan sungkan tadi kiai sing tua akhirnya malah cepet. Dan ini harus diilmoni. Saya ulang lagi ya. Sebetulnya dalam Thariqah Syadziliyah itu la ilaha illallah dulu baru istighfar. Alasannya apa? Sihhatul istighfar itu ba'da sihhati la ilaha illallah. Jadi dia bawa ke qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Saiki intiha anil kufri, berhenti kekafiran dengan kalimat apa? La ilaha. Itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Dan Allah ngendikan fa'alam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir lidzak ai bihadil kalim. Artinya gini, bisa saja istighfar kita itu tidak didengar Allah, karena tauhid kita tidak pernah benar. Mau ngelafat notok tapi tauhidnya tidak benar. Maka terus dibutuhkan latihan-latihan dari ahlul ilmi, misalnya kayak Imam Sanusi, kayak Imam Asy'ari, itu pelatihan-pelatihan la ilaha illallah dengan pemaknaan yang luar biasa. Misalnya begini, ambil saja la ilaha illallah itu dengan makna seperti ini. Tidak ada sesuatu yang maujud kecuali disebabkan oleh yang super maujud. Alam raya ini, langit bumi ini kadung berstatus maujud. Kan nggak mungkin yang maujud diciptakan yang tiada. Nah ngono mau hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Lah wajibul wujud ini yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kualitas Anda iman tuh lebih tinggi. Selama ini kan enggak. Orang no pangeran kecuali Allah. Terus Allah itu yang siapa? Ya Allah yang siapa itu harus kamu berani mensifati. Allah belum pernah menceritakan dirinya di Quran kecuali beliau dia mensifati zatnya. Saya adalah sing khalaqas samawati wal ardh misalnya. Saya adalah zat yang begini. Karena itu dengan cara itu bisa dikenali. Ya, dengan cara itu bisa dikenali. Makanya Allah itu harus kita kenali, yaitu lewat ma'rifatullah. Ibadah tertinggi adalah ma'rifat. Ya caranya ma'rifat tadi dimulai. Gak mungkin alam raya ini kemudian diciptakan oleh al-adam, sesuatu yang tidak ada. Pasti yang namanya maujudat diciptakan yang maujud. Karena maujud ini maujud pencipta harus super. Nah super itu bahasa Arabnya wajibul wujud. Karena pencipta harus awal.
Gak mungkin Fir'aun itu Tuhan lahirnya di bumi, berarti dulu buminya ketimbang Fir'aun. Tuhan-Tuhan yang lain juga begitu, masa dulu buminya ketimbang Tuhannya. Makanya Allah pasti Tuhan betul karena bersifat awal, bersifat qadim. Nah kalau kamu mulai latihan gitu, iman kamu itu bil bayyinah, dan syaratnya iman yang benar adalah bil bayyinah. Bayyinah itu jelas welo-welo. Makanya semua nabi memaklumatkan diri, qul inni ala bayyinatin mir rabbi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi kamu harus punya otoritatif kebenaran sing sampai welo-welo. Welo-welo itu layak balus syakka wal irtiyab, sudah agak bisa ragu lagi. Nah saya khawatir kalau kita sudah tidak ngaji seperti ini, la ilaha illallah itu mau rutinitas. Pemenang nak kasiat ribet meneng. Nak diwaca 1000 kasiat ini, nak diwaca 2000 kasiat, wah itu ngawur lagi. Saya itu kemarin ketemu banyak orang pintar lah di Jogja. Itu saya cerita, mereka tanya saya, Gus kenapa engkau jarang berdoa? Saya bilang saya itu sering berdoa, cuma mungkin Anda tidak tahu kata saya. Doa itu syaratnya harus setelah sihatil iman, imannya itu benar. Dulu ketika Gerwani itu kampanye komunis, itu gitu, anak-anak kecil disuruh memejamkan mata, ayo kamu minta permen sama Tuhan. Ternyata nggak dapat permen, suruh memejamkan mata lagi, coba minta sama bu guru, terus dikasih apa? Permen. Oh berarti yang ada bu guru bukan Tuhan. Artinya apa? Kalau umat Islam ini Islam ya, Islam ini kamu jual dengan doa, kemudian doa dipakai tolok ukur Islam bener apa enggak, habis kan? Banyak orang ingin jadi Kapolri, jadi gubernur, jadi apa, sementang orang-orang kondungo ya. Terus nyangoni akeh gak mandi, mesti dihujat deh. Dan sing dongo yang ngerti nak mandi, potongan wong seneng duit itu kan insya Allah mandi lah kan kira-kira. Jadi korbannya itu Islam kalau terus menerus doa yang dipakai apa? Transaksi. Maka doa itu nomor 2 atau 3, nomor 1 itu ya iman tadi, ma'rifatullah itu nomor 1. Bukan doa, karena kalau doa dijadikan nomor 1, takutnya itu dipakai ukuran. Makanya ketika orang kafir minta sama Nabi, minta itu ya bahasa Arabnya doa, untuk mengubah Mekah jadi begini, untuk mengubah Mekah jadi makmur, jadi ada sungainya, roh. Nabi gak mau. Padahal Nabi kalau doa pasti mustajab apa enggak. Tapi andaikan itu diturutin, maka ukuran iman selalu pakai doa. Dan itu bahaya jangka panjang, karena Nabi Perso pengganti beliau-beliau kamu-kamu yang nanti doanya tidak mandi, itu bahaya, itu tidak prospek cara hitung-hitungan. Iya nak zaman Nabi itu nggak mesti mati. Nah, ketika era sampai dia nak kiai tenan pak, kalau dong anak suge, nak suge kira kiai kan ribet. Mungkin ada kiai ora suge kan ribet kan. Maka kita sebagai ulama itu punya hitung-hitungan. Nah beda dengan pakai ma'rifatullah. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Orang kafir itu dulu mengukur kebenaran Muhammad. Mereka tentu manggilnya Muhammad. Muhammad kalau kamu mengklaim bahwa orang mati bisa hidup lagi, coba mbah-mbah kamu yang sudah mati bangunkan. Kalau bisa berarti kamu benar, kalau enggak ya enggak. Pertanyaannya itu yang fatu bi abaina in kuntum apa? Shodiqin. Pertanyaannya, ngukur kebenaran dengan cara itu yang bikin standar siapa? Nah, Nabi itu sempat terdesak karena itu dipakai ukuran. Tapi kalau pakai ilmu mantek, jawabannya lebih gampang. Ngukur kebenaran dengan cara itu versi siapa? Versi saya. Kamu benar itu kalau bisa membangkitkan orang mati. Terus jadi Nabi ya, kalau versi kamu ya kamu yang membangkitkan, nanti ditanya bareng-bareng. Loh ini kan kita seperti itu kan, kita sering. Artinya apa? Islam ini yang bisa mengawal hanya ilmu. Doa itu nomor 2, yang bisa mengawal Islam hanya fa'lam, harus ilmu annahu la ilaha. Ketika orang kafir lo tanya, Muhammad kalau kamu Rasul betul, fasayir jibala Makkah, jibalu Mekah kamu jalankan kemudian jadi emas. Dan orang-orang yang mati bangkitkan, kemudian kita tanya, adinuka hakun amla, agamamu benar apa enggak? Nabi andikan minta kira-kira dituruti Allah apa enggak? Mesti dituruti. Tapi masalahnya, masa menunggu itu? Masa Allah menjadi Tuhan nunggu itu? Allah selalu Tuhan baik orang percaya atau tidak. Makanya Allah tidak mau nuruti, karena itu jadi profit jangka panjang. Iya kalau Nabi mustajab doanya, terus era umatnya seperti ini,
Sing kiai ini bedino dalail ora mesti mandi dongane. Gue sasing tirakat lah, gue ora mesti mandi dongane. Nak bab donga niku wis padha wae lah. Misalnya mesti mandi, nak wong waras mesti dinggo donga husnul khotimah, ora dinggo golek sugih, gue mesti amatir. Lah masalahnya nek dinggo husnul khotimah bagi mereka yang kedunya ya gak ngefek, dianggap tidak prospek. Panjang kan? Makanya itu pinternya Nabi nomor satu itu al ilmu, fa'lam annahu la ilaha. Lagi wastaghfir li dzambi. Jadi kalau suwon kenapa ini jadi tambah mohon kenapa akhir-akhir beliau sering talqinu zikri, sering melatih zikir. Itu sirinya diantaranya bahwa kalimat ini harus menjadi kalimat super. Kalimat sing alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats atau wabiha nub'ats insyaallah taala minal. Ya itu tadi, kita sebagai kiai itu ikut menjaga ini. Jangan sampai kalimat ini membosankan. Tahlile suwi barbar terus gitu ono sing nyoal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lane kurang panjang wakaf Taurat terus panjang. Bahwa agama ini dimulai hatta ta'tiyahumul. Jadi sesuatunya harus benar-benar sampai jelas. Orientasi para ulama dulu itu cara menerangkan la ilaha illallah itu sampai difahami an bayinatin. Makanya semua nabi memaklumatkan diri qul inni ala bayinatin mir rabbi. Sampai di situ. Dan semua cerita-cerita di tafsir Jalalain di apa-apa itu ukuran kebenaran itu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin namun fakina hatta